Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abdillah De Ilma dengan NIM 0452000978. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang pertama di sini kita diberi tugas untuk diminta membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana sebuah restoran makanan. Aplikasi restoran makanan yang berbasis program Java. Kemudian untuk tugasnya di situ yang bernama input menu restoran. Jadi program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kategorinya makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelum pelanggan dapat memasukkan menu-menu ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan, nasi padang sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, menghitung total biaya. Menghitung total biaya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Ini diskon 100.000, kemudian penawaran khususnya jika biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk. Kita buka. Ini program yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio ya. Di sini yang pertama kita buat kelas menu. Di sini ada name, terus price dan kategori sesuai kelas menunya. Kita menggunakan atribut name, price, kategori. Kemudian tipe datanya untuk name string, kemudian untuk price double, kemudian untuk yang kategori menggunakan string juga. Kemudian kita di sini ada public menu. Public menu, buka kurung string, name, kemudian double, price, kemudian string kategorinya. Untuk tipe datanya string ya. Jadi untuk public menu ini konstruktor untuk menginisialisasi data atributnya. Nanti kita, jadi kelas main ini merupakan kelas utama dari program yang berisikan array menu. Ini menu-menunya, harga, kemudian kategori. Array ini merupakan objek dari kelas menunya. Ini ada menu nasi goreng, kemudian namanya ya, kemudian price nya, harganya 25.000, kemudian kategorinya
makanan ya. Ada mie ayam, sate ayam, dan di sini udah lengkap dengan price dan juga kategori dengan harganya dan juga kategorinya. Kemudian lanjut di sini saya menggunakan variabel scanner, merupakan objek dari kelas scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui sistem in. Jadi saya menggunakan scanner tujuannya untuk membaca inputan dari pengguna. Nanti kita input menunya sesuai dengan namanya, kemudian dengan jumlahnya juga. Nanti ada perhitungan juga. Lanjut di sini, kemudian public static double calculate total bill. Saya menggunakan metode ini, calculate total bill, untuk menghitung total biaya. Menghitung total biaya pesanan berdasarkan array order ya, berdasarkan array order. Di sini if buka kurung index, kemudian order titik lex. Kemudian menggunakan tipe data string order sama dengan order jumlahnya. If order sama dengan 0 jika 0 atau order equal, kemudian kita order sama dengan order split. Kemudian pilih item name sama dengan ordernya, jumlah item apa yang dipilih sama dengan jumlah berapa yang mau dipesan. Kemudian total bill sama dengan calculate item total. Ini yang dihitung item name-nya, quantity, kemudian total bill-nya. Jadi metode ini menerima parameter berupa array atau sebuah variabel index dan total bill gitu ya. Jadi if index order leg, metode melakukan pengecekan apakah indeks masih dalam rentang panjang array order di dalam blok if. Ini blok if. Metode pengambil pesanan pada posisi indeks dari array order. Jika pesanan tidak kosong atau tidak null dan bukan string kosong, metode akan memecah pesanan menjadi nama item dan jumlahnya. Setelah itu metode memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan indeks yang ditambah 1 untuk memproses pesanan berikut dalam array order. Kemudian dipanggil orderannya tadi, kemudian dihitung menggunakan calculate total bill. Jika indeks melebihi panjang array order, maka metode akan mengembalikan total bill sebagai hasil perhitungan akhir. Ini metode calculate item total itu untuk menghitung total biaya dari suatu item menu berdasarkan nama item, jumlah pesanan. Ini menu, kemudian jumlah pesanannya. Menu price dikali quantity atau jumlahnya. Baik, kemudian yang ketiga kita disuruh menghitung total biaya. Di situ ada diskon, kemudian penawaran, semua dihitung ya. Kita buka. Di sini saya sudah membuat sebuah ini public static double, kemudian calculate item total yang tadi, kemudian struk pembayarannya seperti ini. Kita hitung total semuanya dari diskon sama dengan total bill. Jika melebihi dari 100.000 maka ada diskon 10%, dan juga ada biaya tambahan. Kemudian jika melebihi belanjanya 50.000 maka ada
promonya yang tadi ya. Kemudian sistem outprint. Nah, ini di sini kita ada total biaya ditambah total bill, kemudian pajaknya 10% tadi, kemudian biaya pelayanan. Nah, kemudian ditambah service plus service charge-nya tadi, biaya pelayanannya sekitar berapa tadi, 20.000. Nah, ini double service charge 20.000. Kita sini metode main ini yang merupakan titik masuk utama program. Nah, kita menggunakan public static, void main, kemudian string, nah, kemudian daftar menu makanan, daftar menu minuman. Nah, jadi menampilkan daftar makanan dan minuman yang ada, kemudian memanggil array menus. Nah, ini kita panggil. Jika nanti pas kita inputkan jumlah pesanannya, maka akan kita panggil dengan berdasarkan ini menus. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan pesanan maksimal 4 menu menggunakan variabel scanner. Nah, ini menggunakan variabel scanner untuk maksimal 4 menu. Jadi kita buat pesanan 1, kemudian pesanan 2, 3, dan pesanan 4. Kemudian pesanan yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam array order. Nah, ini kita simpan di sini, array order. Jadi metode print nota dipanggil dengan parameter order dan total bill. Untuk mencetak struk pembayaran, kita panggil, kemudian biar kecetak struk pembayaran berdasarkan pesanan yang dibuat atau biaya pesanannya. Langsung saja kita praktekkan ya. Kita praktekkan di sini. Tadi sudah saya jalankan programnya. Nah, di sini pesanan yang pertama, mungkin kita bisa pesan nasi goreng sama dengan 3. Pesanan kedua, mie ayam sama dengan 2. Kemudian pesan minumnya es teh sama dengan 3. Kemudian pesanan yang keempat, es jeruk ya, es jeruk, terus sama dengan 2. Kita enter, maka di sini akan muncul struk pembayarannya. Nah, ini total pembeliannya sekitar 154.000. Nah, di sini ada nasi goreng sesuai jumlahnya, kemudian mie ayam, es teh, dan juga es jeruk. Total biayanya 144.000. Akan tetapi dikenakan pajak 10%, maka ditambahkan 14.400. Kemudian biaya pelayanan dari restoran seharga 20.000. Nah, berhubung dia belanja lebih dari 100.000, maka mendapatkan diskon sekitar 24.400. Jadi total pembayarannya 154.000. Ya, itu tadi aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan program Java. Mungkin ada sedikit kurangnya, mohon maaf dalam penjelasan saya juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.